Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Haris Waji, channel YouTube yang membahas tentang dunia pendidikan dan pekerjaan operator sekolah. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini Haris Fauzi, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa juga like and share video ini agar teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaat dari video ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat lebih kepada banyak orang. Baik, saya akan melanjutkan tentang pembahasan OSN ya teman-teman. Sebelumnya saya bahas tentang cara download dan install Proctor Browser yang menggunakan full online ya teman-teman, atau daring. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara download dan install Exambro Browser Admin yang menggunakan semi online atau semi daring. Baik, untuk yang semi online ini, karena saya menggunakan online, saya tidak bisa memberikan tutorial langsung ya teman-teman, secara langsung, tapi saya akan mengambil dari cuplikan video yang ada di pelatihan Proctor yang ini teman-teman, pada hari apa tuh saya lupa. Nah, nanti saya kasih link lengkapnya, tapi di video saya ini saya akan potong videonya, cuplikannya tentang installnya ya teman-teman, install Exambro Browser Admin yang menggunakan VirtualBox. Oke, untuk sebelum kesini ya teman-teman, silahkan teman-teman persiapkan dulu aplikasinya apa saja yang akan diinstal dan apa saja yang harus dipersiapkan. Oke, kita buka dulu PDF-nya teman-teman. Nah, ini hardware yang harus dipersiapkan teman-teman yang menggunakan semi daring atau semi online. Komputer atau PC komputer, tidak boleh laptop ya teman, untuk yang menggunakan semi daring. Komputer atau PC atau laptop klien peserta, kalau peserta itu boleh menggunakan laptop. Mengkonfigurasi jaringan lokal untuk klien menggunakan kabelan. Nah, kalau yang semi online harus mengatur IP ya teman-teman, IP yang tersambung internet atau yang tersambung dengan kabel LAN yang terhubung dengan klien peserta ya teman-teman, harus diatur ya teman-teman IP address-nya. Mengkonfigurasi jaringan internet untuk PC Proctor, nah ini sama juga nanti harus diatur teman-teman, bandwidth minimal 1 Mbps stabil. UPS itu kayak powerbank ya teman-teman, tahan 15 menit. Nah, aplikasi apa aja sih yang harus diinstal untuk yang semi daring? Oke, yang pertama aplikasi VirtualBox, nanti saya kasih link downloadnya di deskripsi video. Aplikasi VHD Fresh teman-teman bisa download di webnya Komunikasi UBK ya teman-teman, sudah ada pengumuman terakhir itu nah tentang yang VHD aplikasi web browser. Nah, ini teman-teman biasanya sudah ada semua ya teman-teman untuk web browser Google Chrome. Terus aplikasi Exambro Client versi terbaru, nah ini untuk pesertanya. Nah, yang terakhir aplikasi Exambro Admin versi terbaru. Nah teman-teman, yang kedua sampai kelima ini teman-teman bisa download langsung di web komunikasi atau web UBK nya teman-teman. Baik, kita lihat di web UBK nya. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa di download. Nah, ini untuk yang Exambro adminnya ya ini. Nah, ini untuk kliennya, nanti teman-teman sesuaikan saja komputer kliennya yang 32 bit atau 64 bit. Nah, teman-teman ketika mendownload ini teman-teman harus matikan dulu antivirusnya. Sudah saya bahas cara matikan antivirusnya di video sebelumnya ya teman-teman. Nah, yang ini ya teman-teman videonya. Terus yang kedua untuk VHD Fresh, nanti teman-teman bisa langsung download ke sini. Di sini ada 11 part ya teman-teman. Setelah teman-teman download, nanti teman-teman di ekstrak saja. Nanti kita lihat saja videonya ya teman-teman, tutorialnya. Nah, untuk VirtualBox, nah ini ya teman-teman, nanti teman-teman bisa langsung download aja di sini. Nanti saya kasih linknya di deskripsi video untuk mendownload VirtualBox-nya. Baik teman-teman, itu untuk aplikasi yang harus dipersiapkan yang menggunakan semi online atau semi daring ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa di-download semuanya. Nah, ini untuk yang semi daring. Baik, kita lihat tutorialnya. Yang ini ya teman-teman, cara install aplikasi Exambro Admin. Baik, kita lihat teman-teman videonya. Silakan disimak videonya dari awal sampai akhir. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terkaitan dengan tadi sudah moda online, sekarang izin saya untuk mendemokan langsung aja terkait moda semi daring menggunakan VHD. Eh, saya izin share
screen. Oke, baik. Sebelumnya untuk saya informasikan untuk PHD sudah saya taruh link downloadnya di web komunikasi. Jadi Bapak Ibu yang menggunakan mode semi daring sudah bisa langsung mendownload VHD tersebut. Atau bisa meminta langsung kepada dinas provinsi. Nah, baik. Untuk langkah yang pertama adalah untuk mode semi daring ini yang perlu kita ketahui adalah kita menginstalasi jaringan yang terlebih dahulu, di mana komputer proktor yang ke arah internet, kemudian komputer proktor yang ke arah ke klien atau peserta. Nah, setelah kita download VHD, tampilannya akan berupa part seperti ini, dari part 1 sampai part 11, kemudian ekstrak aja salah satu partnya, dengan memasukkan path yang ada di nanti sudah dalam satu folder download. Kemudian setelah hasilnya sudah terekstrak, maka akan berbentuknya seperti ini. Kurang lebih size-nya itu ada sekitar 21 GB. Nah, kemudian setelah mendownload PHD, yang kita lakukan adalah kita mendownload untuk VirtualBox-nya. Setelah kita download VirtualBox, kemudian kita langsung membuat virtual machine-nya dengan cara seperti ini. Kita klik new, terus kemudian kita berikan namanya ini bisa apa saja. Saya tuliskan di sini nama SNK 2024. Saya tekankan di sini jangan ada spasi atau alfanumerik atau karakter-karakter khusus ketika menuliskan nama di virtual machine yang ada di VirtualBox. Kemudian setelah itu kita pilih versinya itu seperti tadi saya pernah sampaikan bahwa dalam VHD itu kita menggunakan Windows Server 2019, maka kita pilih Windows 2019 64 bit. Nah, setelah itu kemudian kita klik next. Setelah klik next, kita setting RAM-nya 50% dari total RAM. Kalau tadi 8 GB, berarti yang dialokasikan untuk VM itu adalah 50%-nya 4 GB. Nah, berhubung ini saya testing, jadi saya alokasikan ke standarnya aja. Nah, Bapak Ibu, ini yang saya gunakan adalah VirtualBox versi 7. Kalau mendownload untuk saat ini, otomatis akan diarahkan langsung ke versi update-nya, itu versi 7. Namun pada penjelasan saya tadi, saya masih menggunakan di VirtualBox 6.1. Kemudian setelah kita setting RAM-nya, kita ke prosesornya. Prosesornya minimal adalah dual core, berarti CPU-nya 2. Cuman berhubung ini ada lebih, jadi saya coba untuk demokan. Nah, setelah itu kita masuk ke virtual hard disk. Nah, di virtual hard disk kita pilih use, kemudian kita cari alokasi VHD-nya itu di mana. Nah, setelah kita dapatkan alokasinya, kita open saja, kemudian kita pilih close, kemudian kita next. Nah, pastikan sudah sesuai dengan spesifikasi minimumnya untuk pembuatan virtual machine, kemudian kita klik finish. Nah, setelah seperti ini, langkah yang selanjutnya adalah kita ke menu setting. Di menu setting ini kita langsung ke menu network, karena tadi dari sistem sendiri untuk RAM dan prosesor kita sudah setting di awal. Kemudian kita ke network. Nah, adapter satu ini adalah yang menghubungkan dari komputer proktor ke internet. Yang menghubungkan dari komputer proktor ke klien. Kita pilihnya bridge adapter. Nah, untuk name-nya ini kita sesuaikan dengan switch atau adapter yang ada di satuan pendidikan. Nah, berhubung saya hanya sedang demo, jadi saya ubah dulu ke host only karena saya hanya ingin menjalankan dari sisi proktornya saja.
Nah, untuk adapter 2 ini adalah PC Proctor yang menghubungkan ke internet. Jadi kita pilihnya di sini adalah NAT. Setelah semua selesai, kita oke. Nah, langkah kedua adalah kita setting time zone-nya. Nah, set time zone-nya kita buat automatically, kita buat automatically semua. Pastikan sesuai pemilihan zona waktunya, berhubung saya ada di Jakarta, jadi makanya UTC +7 Bangkok Hanoi Jakarta. Kalau di luar dari itu, terima kasih, izin saya lanjutkan. Nah, setelah dibuat automatically semua, kemudian kita sinkronin jamnya. Setelah itu selesai, eh, kita buka yang namanya exam browser admin. Nah, exam browser admin ini untuk Proctor di mode semi daring. Untuk aplikasinya juga pun saya sudah taruh di web komunikasi, jadi bisa di-download. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Kita jalankan saja aplikasinya di exam browser admin. Oke, sorry. Saya lanjutkan. Setelah kita menjalankan exam browser admin, kita set virtual machine-nya, kemudian kita pilih tadi yang sudah dibuat, kemudian kita klik save. Setelah kita klik save, kemudian kita tekan start, tunggu hingga proses booting-nya berjalan hingga selesai. Nah, jika ada peringatan seperti ini, maka hal yang perlu kita lakukan adalah pengecekan dari sisi jaringan internet menuju ke komputer Proctor, apakah sudah sesuai, atau dan kita juga mengecek dari sisi komputer Proctor menuju ke klien, apakah dia sudah sesuai, dan pastikan men-set IP-nya dari PC Proctor ke klien itu dengan IP yang statik. Nah, langkah yang perlu dilakukan adalah ke menu network, kemudian kita cari adapternya yang menghubungkan antara PC Proctor kemudian ke klien. Nah, kemudian kita klik edit. Kita buka internet protokol versi 4-nya, kita ke properties, kemudian kita set static secara manual dengan IP 192.168.0. Untuk yang di sini boleh beberapa aja, yang penting selain 0200. Karena ada 0200 itu adalah nembak ke server kami. Nah, makanya coba kita buat di 199. Kemudian setelah itu kita klik OK, close. Kemudian kita tunggu lagi sampai VHD itu bisa berjalan semestinya. Nah, setelah kita selesai setting IP secara statik yang menghubungkan dari komputer Proctor ke klien, jika ada troubleshooting seperti itu, maka langkah pertama yang harus dicek adalah langsung cek apakah kita sudah men-setting IP-nya sesuai dengan standar minimum yang digunakan di mode semi daring. Nah, di ketampilan sudah seperti ini, maka untuk CBT Sync-nya sudah siap digunakan. Kemudian kita klik button buka CBT Sync.
Oke. Nah, berhubung saya demokan, jadi di sini saya sudah siapkan VHD yang sudah tersinkronisasi dan terpatching. Nah, biasanya pada menu tampilan ini itu akan muncul notifikasi untuk melakukan pembaharuan. Jadi silakan Bapak Ibu lakukan pembaharuan hingga selesai dan pastikan versinya itu berubah dari yang versi freshnya 29.24.5.0 menjadi 29.24.5, dan poin yang terakhir ini Bapak Ibu bisa cek berapa versi yang kami update setiap pelaksanaannya. Biasanya nanti akan kami umumkan di web komunikasi terkait pembaharuan yang akan digunakan pada pelaksanaan di hari tersebut. Nah, setelah Pak memastikan semuanya terinstalasi dengan baik, kita masukkan ID Proktornya berapa yang didapat dari web komunikasi, kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, saya informasikan lagi, jika Bapak Ibu mengambil ID Proktor dan password dari web komunikasi, usahakan copy dulu ke Notepad, baru kemudian bisa di copy paste ke CBT Proktor. Kenapa? Karena jika di ID Proktor itu terdapat spasi atau apapun, itu akan terjadi offline dari sisi aplikasi Proktornya. Kemudian kita masukkan password. Kemudian kita klik submit. Setelah klik submit, tunggu sampai masuk ke tampilan dashboard. Nah, jika kita sudah masuk ke tampilan dashboard, kalau dalam posisi standby seperti ini, berarti Bapak Ibu cek kembali ke web komunikasi jam berapa waktu sinkronisasi dibuka. Biasanya juga kami umumkan di situ pukul berapa waktu sinkronisasi dibuka. Kalau kondisi masih standby seperti ini, langkah yang pertama adalah lakukan logout aja dulu terlebih dahulu hingga waktu yang telah ditentukan itu dibuka. Baik, itu ya teman-teman tutorialnya cara install aplikasi Exambro Admin yang menggunakan semi online. Kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman, sampai aplikasinya itu terbuka, sampai memasukkan username dan password. Nanti saya akan buatkan lagi video selanjutnya cara operasi ketika membuka aplikasi OSN ya teman-teman. Nanti saya buatkan tersendiri yang online itu bagaimana dan semi online itu bagaimana ya teman-teman, karena berbeda ya teman-teman. Yang online itu agak mudah, agak cepat, yang semi online agak panjang prosesnya ya teman-teman. Oke teman-teman, itu saja ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa menyimak video yang tadi dari awal sampai akhir agar tidak ada kesalahan. Teman-teman yang tidak paham, yang tidak mengerti, silahkan tanyakan di kolom komentar, atau teman-teman yang ingin masuk grup untuk OSN SD SMP 2024, nanti saya kasih link grupnya ada di deskripsi video. Oke, itu saja teman-teman. Semoga bermanfaat dan jangan lupa juga subscribe channel ini Haris Fauzi, nyalakan loncengnya. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe. Semoga channel ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat lebih kepada banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.